Pengadilan Negeri Subang menggelar sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi korban dan saksi lainnya dalam perkara dugaan kasus pencabulan SHM alias Encu pada Kamis tanggal 11 Januari tahun 2024. Dalam sidang kali ini dihadirkan 5 saksi diantaranya saksi korban, saksi dari ibu kandungnya, kakak iparnya, uanya sendiri kemudian saksi yang ada di TKP saat itu. Namun banyak kejanggalan-kejanggalan dalam persidangan tersebut diantaranya keterangan di persidangan sangat jauh berbeda dengan di BAP kepolisian. Sidang ini dipimpin oleh Majelis Hakim Muhammad Iqbal, Hakim anggota Muhammad Hidayatullah dan Ripka Novita Bontong, Panitera pengganti Fran Arianta SH dan bertindak selaku Jaksa Penuntut Umum Finrados YMSH dan Laksmi Mahavira Nitisari SH. Usai sidang penasehat hukum terdakwa Aneng Winengsi SHMH didampingi Warsat Romansyah SH dan Ukatma SHMH menerangkan dalam sidang saksi tersebut banyak yang tidak sinkron antara BAP dengan kejadian yang sebenarnya. Jadi ada beberapa hal yang janggal. Kejanggalan-kejanggalan dalam keterangan saksi pada persidangan tersebut diantaranya ada yang menerangkan di BAP persetubuhan ternyata pada saat persidangan bukan. Ada yang bilang dicabuli dicolok beberapa kali ternyata tidak sesuai. Pada intinya dalam persidangan ini merasa tidak cermat dari sisi kepolisian yang memeriksa BAP ataupun dari beberapa pihak yang terkait dalam perkara ini. Hari ini agendanya adalah pemeriksaan saksi korban dan juga saksi yang lain. Saksi yang dihadirkan tadi 5 orang ya. 5 orang, diantaranya adalah saksi korban, saksi dari ibu kandungnya, kemudian kakak iparnya, kemudian dari uaknya sendiri, kemudian saksi yang ada di TKP saat itu. Inti dari pemeriksaan kami, banyak yang tidak sinkron antara BAP dengan kenyataan yang terjadi yang sebenarnya. Jadi ada beberapa hal yang janggal di sini. Apa saja yang dianggap janggal? Ya diantaranya peristiwanya, kejadiannya persetuju ada yang menerangkan di BAP persetubuhan, ternyata bukan. Ada yang bilang dicabuli, dicolok berapa kali, ternyata tidak sesuai. Ya intinya saya di sini merasa bahwa tidak cermat lah dari sisi kepolisian yang memeriksa BAP ataupun beberapa pihak ya yang terkait dalam perkara ini. Tapi dari beberapa orang saksi itu, keterangan saksi itu bersesuaian atau tidak? Ada sedikit yang tidak berkesesuaian malahan. Karena ya ada manipulasi lah. Ditambahkan Warsat Romansyah SH kepada Perak TV bahwa untuk keterangan tadi dari terdakwa itu bahwa tidak benar apa yang disebutkan para saksi korban. Jadi yang di BAP itu korban mengatakan bahwa ada tempat lain dalam persetubuhan yakni di kolam pemancingan, tapi faktanya kejadian itu di tempat terdakwa. Bahwa untuk tadi keterangan dari terdakwa itu bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh para saksi dan korban. Tidak benar. Maka menurut saksi TKP-nya di mana saja kan ada. Oh ya. Jadi yang di BAP itu korban mengatakan bahwa ada tempat lain persetubuhan, tapi pada faktanya itu sebenarnya TKP itu di tempat terdakwa rumahnya. Di mana itu tempat yang lain dari tempat terdakwa? Kalau tidak salah di Saung Pemancingan, Cimanggu, Subang. Cimanggu, Subang. Ya. Ya, koreksi aja untuk beberapa pihak yang berkaitan atau berkepentingan dengan perkara ini. Karena di sini banyak sekali kejanggalan, diantaranya pada saat pemeriksaan BAP dilakukan sebelum kejadian itu terjadi. Itu patut dipertanyakan. Apakah di BAP dulu kemudian menyusun skenario untuk mencari tersangka atau seperti apa? Hemat saya, ke depannya jangan sampai ada Pak Suherman yang lain yang menjadi korban seperti ini. Karena di situ banyak sekali yang janggal dari BAP. Dari mulai BAP dilaksanakan sebelum kejadian, kemudian kejadian yang diuraikan dalam BAP tidak sesuai dengan yang diuraikan oleh para saksi di persidangan. Di kepolisian di BAP mereka dengan gamblang mengatakan bahwa Pancu itu menyetubuhi. Tapi pada saat di persidangan mengatakan bahwa itu tidak pernah dia ucapkan di kepolisian.
dan yang di BAP itu tidak benar, begitu. Artinya yang di BAP itu tidak sinkron dengan apa yang sekarang. Tidak, untuk saksi korban sendiri jauh sekali karena BAP dimulai tanggal 20 Juni 2023. Sementara menurut keterangan saksi korban sendiri BAP itu kejadian tersebut 27 Juli. Jadi kan analisa kita tidak mungkin BAP dilakukan sebelum kejadian itu. BAP tanggal berapa? 20 Juni 2023. Juni. Jadi sebelum kejadian. 7 Juli. Nah, itu. Juli. Jadi sebelum kejadian di BAP dulu. Makanya saya di ruang sidang sempat bertanya sebelumnya, apakah pernah melakukan pelaporan dengan perkara yang sama atau tidak, begitu. Kemudian juga dari saksi yang di BAP, keterangan di BAP bilang beberapa kali bahwa disetubuhi. Ternyata bahwa saksi katanya setelah dikonfirmasi di persidangan itu tidak pernah memberikan keterangan bahwa itu disetubuhi. Padahal kami tanya keterangan di BAP itu benar atau tidak. Saksi menerangkan benar. Tapi ketika saya bacakan disetubuhi, mereka ya tidak tahu, tidak membaca, begitu. Dari semua apa yang Anda menyatakan sebagai ya. Kalau kesimpulannya ya di sini banyak sekali manipulasi ya. Banyak yang tidak benarnya, banyak yang janggalnya. Sekarang logikanya orang diurut masa iya pakai transfer tenaga dalam, kan nggak mungkin. Sampai saya tanya di ruang sidang kan, metode yang dilakukan oleh Pancu itu seperti apa pada saat mengurut? Apakah memang kalau diurut harus dipegang atau menggunakan metode lain, misalkan dengan transfer tenaga dalam? Ya harus kita gali sejelas-jelasnya kan, metode yang dilakukan pada saat pengurutan itu seperti apa gitu. Kemudian juga peristiwanya kan saksi korban di BAP dengan jelas mengatakan bahwa benar barang bukti itu punya dia dan kejadiannya benar dia disetubuhi di Saung Empang. Makanya saya tanya ulang Cimanggu. Ternyata katanya tidak pernah. Ya entahlah mana yang benar. Saung pemancingan Cimanggu ya. Di BAP jelas ya. Iya. Next kita akan mempersiapkan. Kita akan mempersiapkan sendiri saksi meringankan buat kita, saksi ada cat. Kemudian kami juga akan menghadirkan saksi ahli ya. Karena visum yang dibacakan itu kan ada luka robek. Sementara tidak dijelaskan apakah luka robek itu akibat benda tumpul apakah karena terjatuh atau karena yang lainnya, atau luka lama atau luka yang baru. Kita bisa kebuka itu. Nah, kalau dari keterangan fakta dengan keterangan pihak itu berbeda, artinya di sini ada indikasi keterangan palsu. Kalau perbedaan itu ya tinggal di introspeksi diri buat penyidiknya. Mana yang benar itu? Pada saat BAP seperti apa? Apakah itu hanya salah copy paste atau memang kenyataan di saat diperiksa seperti itu? Nanti minta dikonfirmasi aja ke kepolisian yang benar itu seperti apa? Apakah keterangan di BAP itu benar adanya atau memang si saksi itu memberikan keterangan yang benarnya pada saat di persidangan? Karena di persidangan berulang kali saya tanya apakah disetubuhi atau dicabuli. Kemudian saya menanyakan ulang apakah di BAP itu pernah di BAP pernah. Benar tidak yang di BAP keterangannya? Benar. Tetapi ketika saya konfirmasi ulang katanya malah pelang-plong. Silakan aja konfirmasi ke penyidiknya. Begitu. Ini kan ada indikasi kuat tadi kan sudah dijanggal. Termasuk juga tidak sesuai dengan BAP, fakta dengan BAP. Artinya ini ada indikasi kuat bahwa mereka memberikan keterangan palsu. Kalau keterangan palsu, mereka hanya memberikan keterangan itu testimonium auditu, hanya saksi cenah atau mendengar saja. Katanya, kalau istilah kita itu kan testimonium auditu, tapi kalau bahasa kita mungkin katanya. Jadi tidak ada yang mengetahui apakah benar melihat langsung tangan tersebut masuk ke dalam. Dari Subang, Jawa Barat, Galang Perak TV melaporkan.